Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alamin, assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang mana pada sholat tarawih kita beriktikaf sejenak di Masjid Al-Quwa untuk sama-sama kita memperdalam akan Asmaul Husna, asma-asma Allah, nama-nama Allah yang itu menunjukkan tentang sifat dan perbuatan Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua. Mungkin kemarin sudah dibahas ya Ustaz sebelumnya tentang bahwa dari Asmaul Husna ada 99 nama, 100 dengan laput ke atas. Ya. Ada 99 nama dengan laput jalalah jadi Allah jadi 100. Dan ini seharusnya sunnahnya adalah kita hafal. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Malik, Ya Kudus, Ya Salam, dan seterusnya sampai dengan Ya Subhan. Hari ini kita akan bahas satu Asmaul Husna yang bernama Al-Qudus. Asma Allah Al-Qudus ini diartikan adalah dari kata qadasa yang artinya suci. Jadi Allah itu maha suci, kesempurnaan milik Allah. Ada satu geografis yang dikasih nama oleh Allah sebagai suci, yaitu Baitul Maqdis. Jadi tanah suci itu adalah yang di dalamnya ada Masjidil Aqsa, masjid yang disucikan, ya, Al-Aqsa, yang sekarang ada di Palestina, yang sudah diklaim sebagai ibu kotanya Israel, yaitu Yerusalem. Dan sekarang kita prihatin ya, Imam Masjid Al-Aqsa tidak boleh jadi pemimpin imam sholat di Masjid Aqsa selama Ramadan. Dan mudah-mudahan bagi Allah Subhanahu wa taala dengan namanya Al-Qudus, ya, ini jangan sampai kita lupakan ya. Dengan kesempurnaan Allah ini, maka kita sebagai hamba tidak pantas kalau kita berlaku paling bersih. Makanya Allah mengatakan fala tuzakun wa antum wa anfusakum. Jangan kau merasa paling suci. Tapi kata Allah, wa'lamu man ittaqallah. Allah tahu siapa di antara kamu yang bertakwa. Allah melarang kita untuk berlaku fala tuzakun. Jangan merasa paling suci. Karena manusia tidak akan luput dari kesalahan. Sementara Allah Subhanahu wa taala tidak ada istilah hal-hal yang sifat buruk, hal-hal yang sifat cacat, hal-hal yang tidak kesempurnaan, tidak ada pada diri Allah dengan nama Al-Qudus. Biasanya Asma Al-Qudus itu tidak disandingkan dengan Al-Malik biasanya dalam Al-Quran. Ya Qudus, Ya Malik. Cuman tema kita Al-Malik nggak dibahas hari ini. Mungkin Ustadz yang lain nanti akan membahas. Kemarin ya, sudah kemarin. Karena emang itu satu rangkaian yang nggak bisa dipisah, Al-Qudus dengan Al-Malik. Ya. Jadi kita sebagai memahami bahwa Allah adalah Al-Qudus, ya kita nggak ada lagi sesuatu yang membuat kita berlaku tidak tunduk pada Allah SWT. Karena Allah berkuasa, Malik. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas. Yang diterjemahkan sebagai raja, ya, adalah pemilik. Nah, refleksi kita terhadap Al-Qudus ini adalah maka kita jaga diri kita dengan terus kita berusaha untuk mensucikan diri kita.
Makanya Allah katakan dalam suratnya surat Asy-Syams, ya kan? Allah katakan qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Beruntunglah orang yang selalu membersihkan dirinya, zakkaha, dan rugilah orang-orang yang selalu mengotorinya, dassaha. Nah, ternyata banyak orang memahami makna zakah di sini adalah sifatnya spiritual. Zakah itu sifatnya adalah jiwa. Ternyata beberapa ahli tafsir mengatakan man zakah di sini adalah bukan sekedar secara spiritual atau secara ruhiyah, tetapi maksud man zakah di sini adalah sebagaimana Asma Husna tadi, yaitu Al-Qudus, adalah kita harus bisa menjaga kebersihan diri kita, fisik kita, mental kita, semuanya harus bersih. Man zakah. Karena man zakah di sana itu insan, manusia utuh dengan fisik dan jasadnya. Makanya kita dijaga kan pandangan kita dari hal-hal yang bisa merusak mata, fisik ya. Pendengaran kita dari mendengarkan hal-hal yang tidak berguna. Lisan kita dari ucapan-ucapan yang tidak berguna. Maka Allah gambarkan qad aflahal mu'minun, beruntunglah orang beriman. Ya Allah sebutkan allazina hum fi anil lagwi mu'ridun allazi nahum anil lagwi mu'ridun, dan orang-orang mereka itu adalah orang-orang yang meninggalkan hal yang tidak berguna. Dan itu bagian dari tazkiyah, pembersihan. Bagaimana kita untuk mensucikan diri kita dengan cara ikhtiar sebagaimana asma Allah. Ya, Al-Qudus. Kemudian yang kedua adalah Al-Jalil. Nah, Al-Jalil ini maknanya adalah kemuliaan. Ya. Bagaimana kita memahami Jalil ini, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah yang memiliki kemuliaan, ya, yang berarti agung, ya, besar atau tinggi. Nah, ini asma Allah yang bermakna Al-Jalil. Jadi kalau diterjemahkan, Al-Jalil itu adalah Allah yang maha agung, yang maha memiliki kebesaran, ya. Disebut Allah Maha Agung ini karena merujuk kepada sifat-sifat sempurnanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Allah tidak butuh apapun dari makhluk. Kita buka suratnya. Suratnya surat Al-Kabut ayat 6. Di situ Allah katakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dalam surat Al-Ankabut surat 29 ayatnya ayat 6 yang bunyinya adalah kata Allah apa? Mangkana ya wa man jahada fa innama yujahidu li nafsihi innallaha ya innallaha ghaniyun 'anil 'alamin. Di akhir ayatnya innallaha ghaniyun 'anil 'alamin. Allah maha terpuji, maha kaya, Allahu ghani, Allah maha terpercaya, maha kaya 'anil 'alamin, tidak membutuhkan apapun dari alam semesta. Kesempurnaan sifat Allah. Allah langsung nyatakan dirinya. Kenapa Allah menyebutkan dengan Asmaul Husna 99 nama ini? Agar kita semakin mengagungkan Allah, agar kita tahu diri posisi kita siapa. Ya, karena banyak orang yang bertingkah laku lemah, seolah-olah apa yang ada pada dirinya milik dia, padahal semua titipan Allah. Justru kalau kita perhatikan dalam Al-Quran betapa banyak ayat-ayat Allah dengan namanya Al-Jalil ini, dia tidak hanya dengan Al-Qudus digabung, ini tidak hanya sekedar suci dan maha agung, maha tinggi, tapi di situ juga ditunjukkan kedermawanan Allah. Karena Allah tidak butuh apa-apa. Bahkan orang yang berbuat maksiat aja masih diberikan oleh Allah kebaikan. Karena Allah Maha Suci.
Semua orang bermaksiat pada Allah tidak akan mengurangi kesucian Allah, tidak akan mengurangi kemahatinggian Allah, tidak akan mengurangi kemahabesaran Allah, tidak akan mengurangi kemahabuan Allah Subhanahu wa taala ajalin. Ketika manusia semuanya maksiat pada Allah Subhanahu wa taala. Maka dikisahkan bagaimana kisah Nabi Ibrahim alaihissalam, Khalilullah. Dia punya kebiasaan yang bagus, suka traktir makan. Jadi dia masak, ngajak orang untuk makan bersama. Itu kebiasaan dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Suatu saat Siti Sarah masak, diajaklah seorang yang baru dikenal, diajak bergabung untuk makan bersama Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya orang tua itu senang lah diajak makan, siapa yang nggak mau diajak makan? Nah begitu sudah disidangkan makanan depannya, tiba-tiba orang itu mengeluarkan sesuatu dari tasnya, dan sesuatu itu ternyata adalah berhala, Tuhannya orang itu, patung. Dan orang itu menyembah patung itu. Nabi Ibrahim tiba-tiba naik spanningnya dan mengatakan pada orang tua itu, aku kesini mengundang kau untuk makan karena Allah Subhanahu wa taala, sementara engkau malah menyembah selain Allah Subhanahu wa taala, maka dibatalkan undangannya. Seperti orang itu kaget, tapi dia ya udah ditinggalkan, disuruh pergi, ya pergi dia. Nah ketika orang tua itu pergi, barulah firman Allah datang menyampaikan kepada Ibrahim alaihissalam. Kata Allah, ya Ibrahim, engkau baru melihat dia bertingkah laku seperti itu saja, kau sudah mengusirnya. Sementara dia 65 tahun hidup tidak menyembah aku tetap memberikan kebaikan kepada dia. Langsung Nabi Ibrahim mengejar orang tua itu dan mengajak makan kembali. Sehingga orang itu berkata, ada apa ini sebenarnya? Tadi kau yang mengundang, kau yang mengusir, sekarang mengajak lagi. Ceritakanlah tentang firman Allah itu, bagaimana Allah berfirman dan apa terjadi membuat orang itu beriman kepada Tuhan Nabi Ibrahim, masuk Islam. Subhanallah, ya. Kebiasaan Nabi Ibrahim alaihissalam ini ngajak makan, tapi efeknya luar biasa. Makanya kalau kita berbuat baik, ya jangan berpikir. Sekarang orang banyak berpikir berbuat baik, feedbacknya apa, efeknya buat saya apa, kan begitu. Ya, yang dilihat adalah keuntungan buat dirinya. Makanya kalau ada keuntungan, ya dia nggak mau berbuat baik, ngapain capek-capek. Padahal kita berbuat baik karena Allah Subhanahu wa taala dengan asma al-qudus, dengan nama Al-Jalil, di dalamnya ada kedermawanan. Allahu Akbar. Jadi segala sesuatu yang Allah berikan pada kita itu kebaikan sebenarnya. Nggak ada yang namanya keburukan, nggak ada yang namanya, karena Allah suci, Allah itu sempurna, Allah itu mulia, Allah itu tinggi, Allah itu besar. Nggak ada negatif sedikit pun, cacat nggak ada. Termasuk ketika kita mendapatkan sesuatu yang tidak kita sukai. Kan seringkali kita menyebut yang kita tidak sukai adalah sesuatu yang musibah. Iya kan? Manusiawi, cuman kita sebagai hamba beriman nggak bisa begitu. Maka disandingkan dengan nama yang ketiga, Al-Hamid, terpuji. Makanya baginda mengajarkan pada kita, setiap kita mendapatkan kenikmatan, ucapkan alhamdulillah, memuji Allah. Tetapi ketika kita mendapat sesuatu yang tidak kita sukai, juga ucapkan alhamdulillah ala kulli hal. Ayat tambahannya ala kulli hal. Penyakit bagi kita musibah. Tapi sebenarnya kalau kita pikirkan, itulah kebaikan Allah berikan agar dosa kita berhenti, agar kelalaian kita berhenti, agar kita kembali lagi kepada Allah, agar kita kembali ke jalur pada Allah, agar kita on the track diri menjadi hamba Allah. Itulah musibah-musibah yang diberikan. Makanya orang yang beriman pada Allah ketika menimpa musibah, dia akan mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un, dikembalikan kepada Allah. Dan Allah memuji orang itu, ulaika alaihim salawatu min rabbihim wa ulaika humul muhtadun.
Allah akan berikan petunjuk padanya. Apa petunjuknya? Dimudahkan untuk menjadi ahli surga. Iya, termasuk Ramadan. Bagi banyak orang itu beban. Padahal Ramadan adalah kasih sayang Allah buat kita. Kemudahan yang Allah berikan untuk kita agar kita menjadi ahli surga. Dimudahkan. Makanya di Ramadan itu ada ayat yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah itu menginginkan kemudahan, tidak menginginkan kesulitan. Jadi Ramadan itu kemudahan. Makanya prestasi-prestasi perang-perang Rasul suksesnya bulan Ramadan. Indonesia merdeka pada bulan apa? Bulan Agustus. Iya Ramadan saat itu. Tanggal 9 Ramadan. Bulan Ramadan, subhanallah. Ya kan? Makanya bedanya kita dengan jiran, kalau kita merebut kemerdekaan, ya kan? Kalau dikasih, makanya beda, perjuangan juga berbeda, nilainya juga berbeda. Makanya Allah suka dengan orang yang berbuat. Allah suka dengan orang yang tidak diam. Ya, dalam kondisi apapun dia terus melahirkan kebaikan-kebaikan yang banyak. Sekarang lagi hebohnya nih Indonesia dengan Kinet atau Kinet Korea netizen lagi perang sekarang. Wah ngeri. Saya bacanya juga ya, Indonesia bukan nyari menang, cuma cari hiburan. Bayangin coba. Diledekin lagi. Ngeri. Plus 62 dilawan katanya. Kalau kita menyimak ya update internet sekarang, waduh, luar biasa. Nah kita kembali ke sholat. Alhamid, terpuji. Makanya kita kalau mendapatkan kenikmatan ucapkan alhamdulillahirrahmanirrahim. Ketika mendapat musibah ucapkan alhamdulillah ala kulli hal. Contoh, sahabat Rasul dia berbuat infak. Dia berinfak di malam hari, dia simpan uangnya di depan rumah seseorang. Dia nggak tahu rumah itu rumah siapa. Besok pagi yang ketahuan, ternyata rumah pelacur. Disampaikan oleh sahabat yang lain tentang yang menerima uang dia itu pelacur. Tahu kamu, uang yang kau titipkan, yang kau infakkan itu ternyata didapati oleh seorang pelacur. Apa jawaban dia? Allahumma lakal hamd. Segala puji untuk Allah. Allahumma lakal hamd. Karena dia nggak tahu siapa orang itu. Yang tahu hanya Allah, dan Allah meridhoi perbuatan itu terjadi. Tapi dia nggak kapok, dia perbuat lagi besok malamnya, dia titip lagi uang di rumah seseorang lagi yang dia nggak kenal. Ternyata ketahuan rumah pencuri. Disampaikan lagi sama sahabat, dia mengatakan lagi, Allahumma lakal hamdu. Dan dia tidak kapok, dia berbuat lagi sedekah, dia taruh lagi di rumah seorang, ternyata rumah orang kaya. Kalau secara logika kita, ya gagal lah. Dapat ke pelacur, dapat ke pencuri, ngapain ngasih uang ke orang kaya? Udah punya duit banyak dia. Disampaikan kisah ini kepada baginda Rasulullah SAW, dan baginda langsung angkat tangan dan berdoa. Semoga uang yang diterima wanita itu membuat dia berhenti dari menjual dirinya. Semoga uang yang diterima pencuri itu membuat dia berhenti dari pencuriannya. Dan semoga uang diterima orang kaya itu menjadi pelajaran buat dia akan kedermawanan. Sahabat yang berbuat itu tetap melupakan mengatakan Allahumma lakal hamdu. Jadi intinya apa? Kalau kita udah berbuat baik, gak ada yang sia-sia walaupun kata kita salah sasaran. Ya jangan diulang. Kalau kita udah kenal orang yang mau kita berbuat baik, beda. Ini kan nggak dikenal. Kayak misalnya kita di jalanan ada pengemis. Tahu nggak kita pengemis itu berbohong atau tidak berbohong? Tahu nggak? Hah?
Tahu nggak? Tapi kita banyak menyimpulkan sehat aja mengemis. Ternyata mafia, nguduk lagi, udah nggak ngasih duit, nguduk deh, ya kan? Padahal kata baginda Rasulullah dalam sabdanya tentang ada orang kalau datang pengemis ke rumah kita, kata Rasulullah, berikan sesuatu, walaupun kau melihat di tangannya ada gelang emas sekalipun, tetap berikan. Karena ketika kita bersedekah, ketika kita berbuat baik, itu bukan pada dasarnya bukan buat orang yang kita tolong, buat diri kita. Wa man jahadu, siapa yang berjihad, yujahidu li nafsihi, jihadnya untuk dirinya sendiri. Maka kita memandang dengan asma Allah Al-Hamid, Allahu Akbar. Harusnya nggak ada hambatan lagi kita untuk berbuat kebaikan. Dan ketika kita mendapat sesuatu yang tidak kita sukai, tetap bersyukur pada Allah dengan memujinya. Alhamdulillah ala kulli hal. Baru masuk asma yang terakhir yang akan kita bahas hari ini, Al-Majid. Apa Majid itu? Mulia. Memang mirip-mirip ya, Al-Jalil kemuliaan, kebesaran, ketinggian. Nah, Al-Majid kemuliaan. Dan penekanan semua dari 5 asma husna ini ditunjukkan bahwa Allah itu maha memberi itu. Makanya kita diminta oleh Allah Subhanahu wa taala juga berbagi. Bahkan Allah gak suka dengan orang yang menyembunyikan apa yang telah Allah karuniakan, termasuk tujuan Ramadan, agar kita bisa merasakan orang kelaparan, betul kan? Agar kita punya sensitivitas sosial. Jadi sebenarnya ketika kita memahami Asmaul Husna untuk menunjukkan kebesaran Allah, untuk menunjukkan kesungguhan Allah, untuk menunjukkan kemahamuliaan Allah, agar kita bisa mengatur diri kita sebagaimana Allah telah amanahkan kepada kita. Saya diminta ngisi tanggal 29 Ramadan nanti itikaf di sebuah masjid dengan tema bahagia tanpa syarat. Pusing saya nyari materi kayak gitu. Karena nggak ada kebahagiaan tanpa syarat, semuanya bersyarat. Enak kalau jadi panitia bikin tema seenaknya gitu tanya. Ustadz yang nyarinya bingung, nyari dalil-dalilnya. Iya. Kan Allah mengatakan, apa hasibtum annama khalaqnakum abasa wa annakum ilaina la turja'un. Apakah kamu mengira kamu diciptakan kami dengan main-main? Apakah kamu mengira kamu diciptakan kami dengan main-main atau dengan maksud main-main dan tidak akan dikembalikan kepada kami? Allah menciptakan manusia itu nggak ada yang tidak ada maksud. Semuanya punya tujuan. Makanya Allah berikan namanya Asmaul Husna agar dia sadar siapa yang menciptakannya. Allah Subhanahu wa taala. Apa yang dibutuhkannya ada pada Asmaul Husna semuanya. Yang intinya apa sih? Ta'zimullah, kita mengagungkan Allah. Kan itu sebenarnya. Makanya orang yang menghafal Asmaul Husna itu, kata Rasul, surga balasannya. Coba apa enggak Asmaul Husna? Ya Allah, ya Rahman. Tuh sepi aja. Lanjutannya apa? Ya Rahim, Ya Malik, Ya Kudus, Ya Salam. Terus ya. Hafalkan. Karena ternyata salah satu balasan orang hafal semua itu adalah dijamin masuk surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Hafalkan. Dan doa-doa kita sesuai dengan apa yang kita maksud. Sebutkan asma Allah, karena semua keinginan kita ada pada asma Allah.
Ya. Nah, ini nanti kuncinya. Dari mulai Al-Qudus, kemudian Al-Jalil, kemudian Al-Hamid, kemudian Al-Majid. Yang kalau kita tarik garis lurus, ya semuanya adalah kemuliaan, keagungan, kesempurnaan milik Allah. Tetapi di situ ada selipan makna tentang kedermawanan Allah. Karena asma Allah adalah bentuk solusi masalah yang kita hadapi. Agar apa? Agar kita menjadi orang yang tangguh dalam menghadapi cobaan, sebagaimana kisah Nabi Adam dengan iblis. Coba lihat ayatnya. Wa isqala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Ada kata-kata ja'ilun. Maknanya adalah berarti sudah ada. Berarti Allah sudah menciptakan manusia. Maka dikatakan ja'ilun. Kalau khaliqun, nah itu baru diciptakan. Ini maksudnya sudah ada, Adam dan Hawa sudah ada. Maka Allah janjikan kepada manusia itu adalah tugasnya khalifah. Jadi ada maksud, bukan bahagia tanpa syarat. Syaratnya harus ada, beriman. Kalau nggak beriman ya nggak bisa bahagia dia. Kan itu. Dan ketika manusia diminta oleh Allah melaksanakan tugas itu dan diambil oleh manusia, Allah berikan potensi-potensinya. Di antaranya sifat-sifat Allah terbatas diberikan pada manusia. Kalau Allah menciptakan dari tidak ada menjadi ada, khaliqun. Kalau manusia ja'ilun. Yang sudah ada menjadi baru. Kayak handphone, kan dari barang yang sudah ada jadi handphone. Baju jadi baju dari kapas. Tapi kalau Allah dari tidak ada menjadi ada dengan kun fayakun. Terbatas manusia punya. Nah, cuman disitulah ketika dia tidak memandang Asmaul Husna, menjadi orang-orang yang pongah dan sombong karena merasa mampu, merasa bisa, merasa hebat. Makanya banyak pengklaman hasil yang sebenarnya Allah berikan diklaim karena kehebatan dia, karena kemampuan dia, karena kepintaran dia. Inama utituhu alal ilmi. Ini aku dapatkan karena ilmuku. Padahal kata Allah, bal hiya fitnatun, bukan, itu ujian dari Allah. Apakah dia menjadi orang yang bersyukur, ingat Allah, atau menjadi orang yang kufur, lupa sama Allah, sehingga dia mengklaim dirinya Tuhan, sebagaimana Firaun, ana rabbukumul a'la. Sombong dia. Nah, kita juga hati-hati. Ya. Nah, inilah Asmaul Husna yang kita pahami dari 4 nama: Al-Qudus, Al-Jalil, Al-Hamid, sama Al-Majid. Mudah-mudahan jamaah kita bisa menempatkan diri kita pada posisi kita yang sebenarnya itu sebagai hamba Allah. Makanya hakikat manusia yang pertama adalah makhlukun. Kita sebagai makhluk. Apa tuh makhluk? Yang diciptakan. Cirinya apa? Ada kelemahan. Kalau Allah tidak ada kelemahan, kesempurnaan milik Allah, kemuliaan milik Allah. Itu bedanya. Makanya Allah nggak suka dengan orang yang sombong. Allah nggak suka dengan orang yang pongah. Nggak suka Allah. Karena selendangku adalah kesombongan. Kan ya? Sombong itu selendangnya Allah. Yang berhak pakai ya Allah SWT. Ya, karena Allah yang menciptakan segala sesuatunya. Nah, dengan demikian insya Allah Ramadan itu kita akan pandang sebagai bentuk karunia Allah, kedermaan Allah pada kita, sehingga kita akan mengisinya dengan sebaik-baiknya. Ya, kita tidak lagi mengisi Ramadan dengan hal yang sifatnya keinginan kita, karena selama ini Ramadan yang kita kerjakan apa yang kita mau, bukan Allah yang mau. Yang kita mau cara berbuka puasa, cara tarawihnya, yang kita mau. Boleh nggak? Oh silakan. Selama itu ada syariatnya, silakan.
Makanya dia yang sibuk dagang, enggak, dengan dalil mencari rezeki ini juga adalah ibadah pada Allah. Betul. Cuman kan rezeki ada dua, yang diridhoi, yang tidak diridhoi. Yang disebut dengan rizki barokah atau rizki yang disebut dengan istidrat. Istidrat itu diberi rizki banyak, tapi sebenarnya dalam rangka untuk menghukum. Ya, istilahnya bahasa Indonesia kan nyungkun. Nah, nyungkun. Dipuji, dikalurkeun, terus diluhur, dibebutkeun. Nah, gitulah nyungkun teh. Dan itu istilahnya istidrat kalau bahasa Arabnya. Kita harus waspada, ya. Karena tetap selama hidup di dunia kita harus memandang Allah sebagai kesempurnaan. Kita harus memandang asma Allah adalah sebagai yang membuat kita akhirnya bergantung pada Allah, membutuhkan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Kalau mau ada diskusi mangga silakan, saya kembalikan ke Bang Sandi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih ada waktu sekitar 3-5 menit apabila ada yang ditanyakan oleh jamaah. Silakan, kalau ada. Sepertinya cukup, Ustaz. Ya, alhamdulillah. Baik, itu aja mungkin selagi kita insyaallah semoga hasil Ramadan 2 hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala insyaallah. Ya, sebagai bekal kita untuk menghadapi yaumul hisab Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qouli hadza astaghfirullahi wa lakum innahu ghafurur rahim subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.